Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, teks Yesaya 11 ayat 1-10 ini sebenarnya adalah teks yang tidak berbicara tentang umat Allah secara umum, melainkan berbicara tentang satu keluarga saja, yaitu tentang keluarga Daud. Dalam Alkitab BIS ayat 1 itu ditulis begini: keturunan Raja Daud seperti pohon yang sudah ditebang, tetapi sebagaimana dari tunggul tumbuh tunas baru, demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja. Saudara dan saudariku, biasanya ada dua hal yang selalu terjadi dengan tunggul. Pertama, tunggul akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat lagi. Karena itu biasanya akan dibakar atau malah dipotong lebih pendek lagi supaya tidak menghalangi perjalanan atau pandangan orang lain. Sedangkan yang kedua, kalau tunggul tidak dibakar biasanya dapat bertunas lagi. Nah, saudara dan saudariku, kondisi hidup keturunan Raja Daud pada zaman Nabi Yesaya itu ibarat tunggul. Sebagai kaum keturunan Daud, harapan mereka untuk duduk dan tetap berada di atas tahta kerajaan Israel kini telah punah. Karena Israel telah dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan Asyur. Kemegahan dan kejayaan seperti yang pernah mereka rasakan ketika dipimpin oleh Daud kini tinggal kenangan. Tidak hanya itu, bahkan semua janji Allah yang telah mereka dengar sejak Abraham, Ishak, dan Yakub kini digoncangkan secara mendadak oleh situasi kala perang dan dampak dari peristiwa pembuangan ke Asyur itu. Nah, berkaitan dengan kondisi itulah, saudara dan saudariku, ada sejumlah pertanyaan yang muncul dalam diri mereka sebagai keturunan Daud. Apakah dengan kenyataan pembuangan itu masih ada peluang janji Allah diwujudkan? Masih adakah harapan bahwa sebagai umat Israel mereka tetap menjadi umat pilihan Tuhan? Masih mungkinkah dari Daud dan keturunannya akan lahir lagi seseorang yang akan memimpin Israel seperti dulu? Sementara pada satu pihak kerajaan mereka sudah hancur luluh di tangan Asyur. Nah, demikianlah sejumlah pertanyaan, keraguan, kebimbangan, dan keputusasaan yang muncul dari dalam batin kaum keturunan Daud pada zaman itu. Dalam kata yang lain, kenyataan pembuangan telah membuat mereka harus berpikir ulang dan bergumul secara serius tentang janji Allah yang telah mereka terima. Nah, apakah mereka akan tetap berpegang teguh pada janji-janji Allah itu? Ataukah harus melupakannya? Saudara dan saudariku yang kekasih, di tengah berbagai kondisi hidup yang tak berdaya dan penuh krisis itu, ternyata menurut teks ini, sama sekali tidak mempengaruhi keyakinan mereka terhadap janji Allah yang sudah mereka terima. Sekalipun mereka sudah terbuang, hidup tanpa kerajaan dan kursi singgasana kerajaan, janji-janji Allah tentang seorang raja yang akan lahir dari keturunan Daud tetap ada dalam keyakinan mereka. Dan keyakinan itu tak berubah sedikit pun. Malah janji-janji itu justru semakin sempurna dihayati ketika ada dalam suasana permasalahan
dan krisis yang sangat dahsyat di tempat pembuangan itu. Nah, saudaraku, itu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam teks ini. Ayat 2-5 menjelaskan kepada kita tentang hal itu secara panjang lebar. Bahwa raja itu akan lahir dan akan memimpin berdasarkan kuasa Tuhan. Ia berbudi dan bijaksana. Ia cakap mengambil dan melaksanakan keputusan. Dia taat kepada Allah, mengadili dengan adil, membelah orang yang lemah, menghukum orang yang berbuat salah, menumpas orang yang berbuat jahat, dan berlaku setia dalam segala urusan. Nah, saudaraku yang kekasih, saya rasa hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa, yang muncul dari keyakinan dan kepercayaan kaum keturunan Daud. Kita semua harus belajar dari bentuk keyakinan yang kuat dan kokoh seperti ini. Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam sejarah Israel kemudian, kita semua tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam teks ini diyakini terwujud dalam diri Yesus Kristus. Dialah Raja yang dimaksudkan oleh Yesaya dalam teks ini. Selama ia berkarya di dunia ini, ada banyak hal yang ia kerjakan demi dunia dan manusia. Menolong orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang timpang bahkan mati, untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kebinasaan. Di dalam diri Kristus, permusuhan antara Allah dan manusia telah lenyap. Manusia sudah berdamai dengan Allah. Manusia mempunyai kesempatan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama Allah. Tidak ada permusuhan. Yang ada adalah perdamaian dan kesejahteraan yang telah disiapkan oleh Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, namun demikian, bagi saya masih ada lagi satu soal penting yang masih tertinggal dari perkataan Nabi Yesaya yang perlu kita renungkan secara mendalam. Sebagaimana tertulis dalam ayat 6-9. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama. Bahkan yang menggiring mereka adalah seorang anak kecil. Lembu dan beruang akan makan dan tidur bersama-sama. Singa makan jerami seperti lembu. Bahkan seorang anak kecil tidak cedera bila bermain-main dengan ular bisa. Saudara-saudara, dulu ketika masih di sekolah dasar, saya ingat ada pelajaran tentang hewan pemakan daging yang disebut karnivora dan hewan pemakan rumput yang disebut herbivora. Singa, macan tutul, beruang, dan ular tergolong sebagai hewan karnivora. Sedangkan yang herbivora adalah domba, kambing, dan lembu atau sapi. Biasanya yang disebut sebagai karnivora adalah hewan-hewan yang buas. Dan kita semua tahu singa itu buas, macan tutul itu buas, beruang itu buas, bahkan ular juga adalah binatang buas. Pertanyaan yang muncul adalah, mungkinkah singa bisa tinggal bersama domba? Padahal domba adalah makanannya yang paling lezat. Mungkinkah macan tutul tidur bersama kambing? Padahal kambing adalah makanannya yang paling lezat nomor 1. Mungkinkah beruang tidur bersama lembu? Padahal lembu adalah makanannya yang paling lezat nomor 2. Mungkinkah seorang anak kecil menggiring binatang buas seperti singa, macan tutul, ular, dan beruang? Mungkinkah singa yang adalah hewan pemakan daging atau karnivora berubah menjadi hewan pemakan rumput atau herbivora seperti lembu? Mungkin saja bisa, saudaraku. Seandainya hewan-hewan itu dilatih seperti yang kita lihat
di kebun binatang atau dalam acara sirkus di televisi. Tetapi itu bukan menjadi maksud Yesaya. Maksud Nabi Yesaya yang sesungguhnya adalah seperti yang tertulis dalam ayat ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk, dan dunia akan dipenuhi oleh pengetahuan tentang Allah. Nah, saudara-saudaraku, tetapi apakah benar hal itu sudah terjadi? Tidak ada lagikah orang yang berbuat jahat dan berlaku busuk di dunia ini? Apakah benar dunia ini telah penuh dengan pengetahuan tentang Allah, seperti air yang menutupi dasar laut? Ini adalah pertanyaan yang harus kita gumuli ketika membaca teks ini. Paling penting dari perenungan berdasarkan teks ini adalah agar kita bisa menjadi seperti serigala dan domba Yesaya yang bisa hidup secara berdampingan dan damai, tanpa rasa benci, takut, marah, curiga, dan dendam.